komentar Pak Haryono. Kalau dilihat dari idealisme itu bagus sekali. Bangsa ini sebenarnya kuat sekali. Bangsa ini berada pada posisi yang kurang lebih tingkat pendidikannya jauh lebih baik dibandingkan tahun 70-an. Manusianya linknya dengan internasional juga sudah bagus. Infrastrukturnya lumayan. Kekuatan politik seperti Pak Arfi Sanid yang dulu mungkin bicara dengan temannya di Amerika nggak bisa, sekarang ini dengan internet dan sebagainya mudah. Kalau kita memang bersatu dan memakai kelanjutan sejarah ini dengan baik tanpa caci maki dan sebagainya, kekuatan yang agak segan-segan untuk berpartisipasi bisa berangkul kembali. Dan ini merupakan kekuatan bangsa yang luar biasa. Oke. Ya, Pak Arfi, sepertinya memang poinnya adalah rekonsiliasi nasional. Tapi pada sisi lain bahwa ada kepentingan yang pragmatis begitu ya, dan itu saya kira diakui juga oleh Pak Anies tadi. Kalau pertimbangan Anda ya, kalau Anda timbang-timbang yang lebih dominan ini mana, dan kira-kira apa sih nilai edukatif yang bisa dibagi lewat iklan ini kepada Republik kan ini? Kesulitannya PKS mau meringkas rekonsiliasi itu dengan masa lalu. Padahal rekonsiliasi yang lebih penting masa sekarang. Karena sekarang lah hidup dijalankan. Ya kalau masa lalu kan cuma soal khayalan-khayalan. Tapi sekarang soal real. Nah masalahnya adalah zaman sekarang ini justru Soeharto sebagai sebagai tokoh ya belum diterima secara penuh. Tetapi Soeharto sebagai orang yang mengadministrasikan pembangunan, mungkin itu adalah hal yang positif yang perlu dilanjutkan. Bisa ditarik itu. Nah, bisa ditarik itu. Jadi harusnya berorientasi pada program. Iya, jadi justru yang praktis itu yang bisa diambil dari Soeharto, bukan yang prinsip. Yang prinsip adalah itulah kalau dia dijadikan pahlawan itu sudah kita. Justru di sini masalahnya. Justru ketika ada dendam dalam membaca sejarah, maka kelebihan-kelebihan dari Orde Baru ini kemudian jadi tidak terbaca oleh generasi baru Indonesia. Di situ masalahnya. Sama juga ketika kita menjadi anak sekolah di masa Orde Baru dulu dan membaca doktrin yang begitu berlebihan, mengeliminir Soekarno misalnya begitu. Tapi kemudian kan belakangan justru terjadi ledakan. Soekarno lah yang kemudian menjadi aura yang memenangkan PDIP pada tahun 99. Tetapi sebenarnya menurut saya bukan kemenangan politik itu, tetapi kemudian ada suatu sikap berlebih-lebihan pada masa Orde Baru dalam menilai Orde Lama karena dia adalah antitesa. Nah sekarang jika kemudian survei menunjukkan bahwa dari 6 presiden Indonesia ternyata Soeharto yang lebih disenangi oleh masyarakat dibanding semua presiden lain, saya kira juga sebabnya adalah karena selama 10 tahun terakhir ini, sementara kita menghujat Orde Baru dan reformasi menjadi antitesa terhadap Orde Baru, tapi karena tidak menghasilkan yang lebih baik daripada yang pernah dihasilkan oleh Orde Baru, masyarakat jadi berbalik gitu loh. Ya, jadi karena itu objektivitas ini kita yang masyarakat ini gitu. merindukan masa lampau. Ya, mudah-mudahan saja PKS tidak lalu mempergunakan 60% yang sangat merindukan Pak Harto itu sekedar sebagai katakanlah label. Nanti begitu sudah menang pemilu terus Pak Harto tidak usahlah dijadikan pahlawan. Nah, makanya begini. Apa ini strateginya untuk dicampakkan kembali, dicaci maki. Jadi ide tentang sintesa demokrasi dan kesejahteraan itulah yang ada dalam nama PKS. Kan keadilan itu mewakili demokrasi, sejahtera mewakili ini. Jadi memang kita dari awal tuh mindsetnya adalah mindset kesinambungan sejarah ini gitu loh. Kesinambungan sejarah ini. Yang terbaik dari Orde Lama adalah demokrasinya. Yang terbaik dari Orde Baru adalah kesejahteraannya. Tapi waktu orang bebas bicara cuma lapar, ngomongnya kan kacau. Waktu orang kenyang tapi tidak boleh bicara, orang juga tidak suka. Manusia itu perlu makan, perlu bicara. Kita perlu bicara, itulah keadilan. Kita perlu makan, itulah kesejahteraan gitu. Dua-duanya yang harus kita gabungkan sekarang. Oke, jadi poinnya Pak Arfi bahwa yang ingin yang disasar oleh PKS ini adalah mereka ingin menangkap hal positif dari kesejahteraan yang dicapai oleh Orde Baru itu. Komentar Anda. Cuman bicaranya berlebihan. Lantas mestinya seperti apa begitu, Pak? Jadi orang nggak bisa menangkap apa ini maunya itu karena bicaranya terlalu besar. Padahal dia bicara barang kecil. Gitu. Dia bicara sebagian Soeharto, cuman Soeharto ditampilkan secara utuh, dan nggak bisa. Atau justru malah mengundang kontroversi. Jadi membangunkan sesuatu yang mestinya tidak usah dibangun-bangunkan kalau kita mau rekonsiliasi. Kalau kita mau rekonsiliasi kan ngambil pendekatan yang positif.
Ya dari Bung Karno, dari Pak Harto, dari Gus Dur, dan yang positif-positif dikumpulkan. Mari kita rekonsiliasi, kita ambil yang positif. Mudah-mudahan arwah beliau-beliau yang sudah meninggal diberikan tempat sesuai dengan menyaksikan. Nah, masalahnya begini, Mas. Jadi kan di masa Gus Dur dulu ada Rembuk Nasional. Masa Habibie ada upaya rekonsiliasi. Tapi kenapa semua upaya rekonsiliasi itu gagal? Karena kita tidak punya kejujuran membaca sejarah itu. Kita tidak punya kejujuran membaca sejarah itu. Itu dia masalahnya itu. Sehingga kita berpikir begini, sebagai generasi baru, ide tentang menggabungkan mereka menjadi satu warisan sejarah bersama kita semuanya, itu memang harus kita munculkan. Dan kita sadar bahwa ini pasti kontroversial. Tetapi kalau kita ingin menatap masa depan, ini harus dilalui. Nggak mungkin enggak gitu loh. Nggak mungkin enggak itu. Melaluinya itu dengan secara rekonsiliasi fair, rekonsiliasi itu idenya gitu. Menyatakan bahwa ini ada plusnya dan ini ada minusnya. Ini ada minusnya, iya. Dua-duanya ada gitu. Dua-duanya ada itu. Dan karena itu sekarang seharusnya masa depan Indonesia itu adalah sintesa antara demokrasi dan kesejahteraan gitu. Ya. Itu tapi bagaimana kalau kata Pak Arbi tadi bahwa kalau ditimbang-timbang minusnya itu jauh lebih banyak begitu. Terkesan dipaksakan begitu. Kita tidak bisa, menurut saya tidak bisa mengatakan bahwa dia minusnya lebih banyak. Faktanya adalah kita lihat survei kan. Survei membuktikan kalau minusnya lebih banyak, kenapa masyarakat sekarang di dalam survei menunjukkan bahwa mereka lebih menyukai Soeharto dibanding presiden-presiden sebelumnya yang lainnya. Kenapa begitu Pak Arbi? Ternyata survei masyarakat masih merindukan Harto kata PKS nih. Yang dia lihat adalah pembangunannya, bukan ideologinya. Tapi PKS jual ideologinya Soeharto. Nah ini jadi persoalan. Kita sebetulnya di sini kita tidak menjual ideologinya Soeharto di sini, tetapi yang kita ambil, Anda perhatikan yang kita ambil adalah syarat untuk membangun suatu masyarakat masa depan peradaban yang besar di Indonesia ini. Menurut saya memang harus menggabungkan unsur itu tadi, itu demokrasi dan kesejahteraan. Nggak mungkin saya kira ada juga benarnya Mas Anies ini. Hanya harapannya Mas Anies tentunya dalam mengembangkan strategi ini tidak memberikan tempat kontroversi yang berlebihan. Artinya justru malah terbalik nanti. Yang tadinya sudah 60% karena dirasakan dari segi kesejahteraannya, dari segi pendidikannya, justru karena diiklankan begitu rupa lalu salah arah, itu seakan-akan kita mengembalikan Pak Harto atau mengembalikan ini, tapi bukan dari segi positifnya, tapi justru malah membongkar dan memperbesar negatifnya ini. Lalu dengan sininya, nah benar kan, gitu kan? Justru sebenarnya di sini kritik kami kepada para pendukung Orde Baru dahulu adalah bahwa ketika reformasi terjadi, mereka tidak membantu memberikan penjelasan yang clear kepada masyarakat, yang objektif. Itu sebenarnya kita menyadari bahwa orang takut membicarakan Soeharto, tapi kami sebagai generasi baru justru ingin melewati ketakutan itu. Kita ingin menembus tabir ini. Kalau ini kita tidak bicarakan, nanti bagaimana kita memberikan pelajaran sejarah kepada anak-anak kita gitu. Apa yang akan kita tulis tentang sejarah Indonesia modern? Misalnya nanti pada tahun 2010 nanti kita ingin menulis ulang sejarah Indonesia gitu. Bagaimana kita mencatat Soeharto dalam dalam pelajaran sejarah kita gitu. Kan itu persoalannya. Tentu kan gitu. Ketika dimunculkan seorang sosok gitu ya, katakan ikan dikeluarkan, tentu ada kalkulasi untung dan ruginya. Ini tentu ada kaitan langsung ya dengan perolehan keinginan untuk mendulang suara banyak gitu. Kalau hitung-hitungannya PKS ini kira-kira ketika Soeharto juga disebutkan dalam iklan itu ada, apakah ini efektif mendongkrak perolehan suara ataukah justru sebaliknya? Yang pertama tujuan kita adalah seperti yang saya katakan tadi, masalah rekonsiliasi. Yang kedua adalah tujuan pendidikan politik ya. Yang ketiga mengenai suara, kami yakin ini akan menambah suara kami gitu. Bukan terutama karena kontroversi ini menyebabkan kami diliput lebih banyak, tetapi saya kira terutama karena masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang objektif itu, bahwa memang beginilah seharusnya kita membaca sejarah kita itu gitu. Ya, perspektif Anda Pak Arbi? Enggak, saya pikir orang-orang yang mendukung Soeharto itu tahu siapa yang dulu tahun 98 itu berada di balik reformasi. Kan mulainya dari mahasiswa, di kampus-kampus, di masjid-masjid, dan itu semuanya sekarang masuk PKS.
Lalu bagaimana mereka bisa melihat bahwa ini orang yang akan menghidupkan kembali atau menghormati Soeharto? Nah, justru di sinilah kemudian saya kira masyarakat akan menilai mereka bahwa menanya. Benar-benar PKS ini adalah partai dakwah yang tidak punya dendam kepada masa lalu. Ya. Tugas yang kami lakukan dulu waktu kita ikut menjatuhkan Soeharto itu adalah tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sekarang ketika kita mengambil sisi positifnya juga, ini juga adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Pekerjaan sama gitu. Karena kita nggak punya dendam masalahnya gitu. Ini wacana yang sangat menarik ya. Tetapi saya sebagai orang yang orde baru kan tidak langsung jam terus saya pindah ke PKS belum tentu. Tapi akan kita lihat apakah PKS itu benar-benar sesuai kata dan perbuatan. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil PKS dengan menggambar Pak Harto lalu menjadikan guru bangsa itu lalu berguru pada hal-hal yang baik dari gurunya atau justru ingin mempermalukan gurunya. Kalau ingin mempermalukan gurunya dengan sendirinya, teman-teman yang dulu bekerja sama Pak Harto pasti sama saja. Itu kan hanya untuk kepentingan